Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Harta Karun Genghis Khan, serial pendekar kayu harum, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu, bagian ke-13. Dari mana engkau memperoleh kunci emas itu? Kakek itu tersenyum. Tak perlu kau tahu, pokoknya kunci emasnya telah berada padaku. Hening sejenak dan dengan pandang matanya yang tajam Kim Hong menatap wajah orang. Ia dapat melihat bahwa di dalam mata kakek ini tidak ada sinar tanda kebanggaan atau kemenangan, maka hatinya pun lega. Entah bagaimana kunci itu dapat diambilnya, akan tetapi ia merasa yakin bahwa Tianxin dalam keadaan selamat. Kalau kakek ini mampu merobohkan atau membunuh Tianxin, tentu kakek ini akan merasa bangga sekali, akan membual di depannya atau setidaknya akan nampak dalam sinar matanya. Pat Pimoko, peta sudah ada padamu juga kunci emasnya sudah ada padamu. Kenapa pula engkau masih mengganggu dan menjebakku? Apa artinya perbuatanmu yang curang ini? Kakek hitam tinggi besar itu nampak kecewa dan penasaran sekali. Dia menjatuhkan diri duduk di atas bangku dekat dipan, di mana Kim Hong terbelenggu, dan sambil menatap tajam wajah Kim Hong dia menggeleng kepala. Peta yang dibagi dua antara Chiang Kim Su dan Su Tong Hak itu adalah peta palsu. Sudah kuselidiki menurut peta, dan aku tidak dapat menemukan apa-apa. Terdengar Kok Siang tertawa bergelak, dan diam-diam Kim Hong merasa kaget dan khawatir sekali. Apakah pemuda itu tidak dapat melihat suasana sehingga berani tertawa, mentertawakan iblis yang sedang dilanda kekecewaan dan penasaran itu? Benar saja, Pat Pimoko Bow Kim Seng menoleh ke arah pemada itu, dan mukanya yang hitam itu menjadi semakin hitam karena marah. Matanya mengeluarkan sinar kilat, dan Kim Hong takkan merasa heran kalau iblis itu segera turun tangan membunuh Kok Siang. Orang Sibu, kenapa kau tertawa? Suara iblis itu terdengar tenang saja. Akan tetapi di balik ketenangan itu jelas terbayang kemarahan besar. Kok Siang yang sudah terbebas dari totokan oleh hawa panas tadi, masih tertawa geli, kemudian berkata, "Siapa tidak akan tertawa mendengar kelucuan itu? Harta karun Genghis Khan sudah mengorbankan banyak nyawa, tenaga dan pikiran, dan ternyata hanya merupakan lelucon dari Genghis Khan. Raja itu memang hebat, pandai, kuat, gagah, keras, kejam dan juga seorang pelawak besar." Pat Pimoko bangkit dari tempat duduknya, dan pada saat itu, Kim Hong yang melihat bahwa kemarahan iblis itu mungkin saja akan berarti tewasnya Kok Siang yang mengeluarkan ejekan bukan pada saat yang tepat itu, segera berkata, Pat Pimoko, ternyata engkau yang sudah menjadi seorang tokoh kawakan di dunia Kang O, mudah saja ditipu orang. Kiranya tidak sukar untuk menyelidiki di mana adanya peta yang tulen." Ucapan Kim Hong ini seperti sinar terang di antara kegelapan yang menyelubungi pikiran Pat Pimoko, juga membuat semua orang yang hadir di situ memandang ke arahnya. Tidak ketinggalan Kok Siang menoleh dan memandang kepada Kim Hong dengan alis berkerut dan pandang mata kaget. Pat Pimoko sudah sering mendengar akan kelihayan dan kecerdikan pendekar sadis. Dan karena wanita cantik ini adalah sahabat dan kekasih pendekar sadis, maka tentu bukan merupakan seorang wanita sembarangan. Timbullah harapan di dalam hatinya. Sudah berbulan-bulan dia tersiksa oleh rahasia harta karun Genghis Khan ini. Ketika dia mula-mula dihubungi oleh Su Tong Hak, dia tidak percaya dan tidak begitu menaruh perhatian. Dia mengenal saudagar ini melalui Pang Taijin, jaksa di kota raja yang kini menjadi sahabat baik dan pelindungnya. Pat Pimoko adalah seorang yang berilmu tinggi, dan baru 2 tahun dia tinggal di kota raja,
setelah meninggalkan guha pertapaannya di sebuah gunung di barat. Begitu terjun ke dunia Kang Ou, dia mengalahkan dan menundukkan semua tokoh sesat, dan dia pun akhirnya diakui sebagai raja tanpa mahkota, di antara tokoh sesat di kota raja dan daerahnya. Banyak tokoh-tokoh dari luar kota yang merasa penasaran dan datang untuk menentang jagoan baru ini, akan tetapi, satu demi satu roboh di tangan Patpimoko sehingga akhirnya tak seorang pun lagi yang berani menantangnya. Akan tetapi, kota raja bukanlah merupakan tempat di mana seorang tokoh sesat dapat bersikap seenaknya saja, karena selain di kota raja terdapat banyak orang pandai dan pendekar-pendekar, juga jagoan-jagoan istana banyak yang memiliki kepandaian tinggi, di samping adanya para penjaga keamanan yang amat kuat dan terlampau kuat bagi para penjahat. Oleh karena itu, Patpimoko juga tidak berani menonjolkan dirinya. Iblis tinggi besar berkulit hitam ini memang mempunyai seorang saudara, seorang adik yang kaya raya dan terkenal dengan sebutan Bou Wan Gue, hartawan Bou, yang tinggal di kota raja. Akan tetapi, adiknya ini sejak muda tidak suka kepada kakaknya yang mempunyai kebiasaan dan kesukaan yang lain daripada dia. Kalau dia sejak kecil tekun berdagang dan mencari uang, kakaknya itu lebih suka berkeliaran, belajar ilmu silat, bergulang-gulung dengan orang-orang jahat. Maka Bou Wan Gue ini pun diam-diam merasa tidak suka kepada Patpimoko. Bou Kim Seng, biarpun dengan terpaksa karena takut dia juga memberi uang dan bahkan membelikan rumah untuk kakaknya itu. Dan pada suatu hari, Bou Wan Gue memperkenalkan kakaknya itu dengan Pang Taijin, jaksa di kota raja yang pada waktu itu membutuhkan bantuan seorang yang berkepandaian tinggi, yaitu untuk menyingkirkan beberapa orang musuhnya. Sebagai seorang jaksa, Pang Taijin mempunyai 3 orang musuh. 2 di antaranya adalah sesama rekannya yang menentangnya, karena persoalan sogokan orang yang terlibat dalam perkara, dan 2 orang itu mengancam untuk melaporkan kecurangannya dalam menangani perkara itu kepada atasan. Yang seorang lagi adalah seorang penjahat yang diadili secara sewenang-wenang oleh Pang Taijin. Melihat bahwa kedudukan jaksa Pang Taijin akan dapat melindunginya, maka dengan senang hati Patpimoko Bou Kim Seng memenuhi permintaan ini, dan dengan mudah dia dapat membunuh 3 orang musuh yang membahayakan keselamatan Pang Taijin itu, tanpa ada yang mengetahui dan menyangkanya. Mulai saat itulah Patpimoko menjadi orang kepercayaan Pang Taijin. Patpimoko melindungi pembesar itu dari para saingannya, sebaliknya pembesar itu melindungi si penjahat untuk bersembunyi di kejaksaan. Bahkan dengan mudahnya Patpimoko menghubungi para tokoh penjahat di ibu kota, menguasai mereka dan menekan mereka, agar mereka semua melakukan operasi di luar kota raja. Dengan demikian, mereka tidak akan bentrok dengan kedudukan dan tugas Pang Taijin. Sebaliknya pembesar ini pun menutupkan matanya terhadap pembantunya yang menjadi raja tanpa mahkota di antara para tokoh penjahat di kota raja. Ketika Patpimoko berhubungan dengan Su Tong Hak, dia berhasil menguasai 2 peta yang berada di tangan Su Tong Hak dan Chiang Kim Su, dan dengan perjanjian akan bekerja sama dan memperoleh bagian masing-masing, mereka berdua lalu mencari tempat rahasia menurut petunjuk peta itu. Namun, hasilnya selalu nihil dan gagal. Sampai berbulan-bulan mereka mencari-cari, namun ternyata peta itu tidak membawa mereka ke tempat penyimpanan harta karun yang diidam-idamkan itu. Apalagi kunci emas belum juga dapat ditemukan. Mereka mendengar tentang kunci emas ini baru belakangan ini, dan ketika Patpimoko mengutus orangnya menuju ke dusun Chin Buntang di daerah Ankong, utusan itu kembali dengan tangan kosong, mengatakan bahwa kakek petani itu dan istrinya telah tidak ada lagi di dusun. Istrinya terbunuh orang jahat dan kakek itu sendiri lenyap tanpa ada yang mengetahui kemana perginya. Tentu saja Patpimoko menjadi penasaran, marah dan kecewa. Sampai akhirnya, dia mendengar dari sisa anak buah Liongkut Pian Banlok yang dilaporkan oleh para pembantunya, bahwa Banlok dan kawan-kawan yang telah membunuh suami istri petani itu, dan Banlok pun terbunuh oleh seorang pemuda dan seorang gadis yang lihai sekali, juga bahwa diduga kunci emas itu berada di tangan pemuda dan dara itu. Maka mulailah anak buahnya melakukan pengejaran dan pencarian, juga dia mengutus muridnya untuk mendekati mereka, setelah dia mendengar bahwa pemuda itu adalah pendekar sadis.
Setelah dia berhasil menerima kunci emas dari muridnya sebagai hasil bujuk rayu muridnya atau keponakannya yang cantik itu terhadap pendekar sadis, hatinya menjadi semakin kecewa dan penasaran lagi. Kunci emas sudah didapatkan, akan tetapi peta itu ternyata palsu dan tidak mampu membawanya ke tempat penyimpanan harta karun Genghis Khan. Inilah yang membuat dia semakin kecewa dan penasaran. Kini, dalam keadaan hampir putus asa mendengar ucapan Kim Hong yang mengatakan bahwa tidak sukar untuk menyelidiki di mana adanya peta yang tulen, tentu saja semangatnya tergugah dan harapannya timbul kembali. Wajahnya berseri ketika dia mendekati dipan di mana Kim Hong terbelenggu. "Nona Toan, maukah engkau bekerja sama dengan kami?" Kim Hong mengerutkan alisnya, mengambil sikap seperti orang berpikir. Padahal, ia memang sengaja mencari kesempatan untuk membuat penjahat ini membutuhkannya. Melihat kunci emas itu telah berada di tangan penjahat ini, biarpun ia tidak melihat tanda-tanda bahwa kekasihnya mengalami bencana, namun hatinya merasa gelisah dan ragu. Bagaimanapun juga, kenyataan membuktikan bahwa kekasihnya telah menyerahkan kunci itu, atau dipaksa menyerahkan, dan tentu telah terjadi sesuatu dengan Tian Xin. Kalau hal ini benar, maka sebaiknya lah kalau ia mendekati dan berbaik dengan Patpimoko, bukan karena harta karun itu, karena ia tahu bahwa kepala penjahat ini hanya memiliki peta dan kunci palsu belaka. Akan tetapi ia harus lebih dulu tahu bagaimana keadaan Tian Xin. Pula, ia harus pula melindungi Kok Siang yang masih tertawan, karena ia berkeyakinan bahwa pemuda inilah yang menguasai peta aslinya, sedangkan kunci emas yang aslinya ada pada ia dan Tian Xin. "Patpimoko, kita sama-sama adalah petualang-petualang, dan di mana ada kesempatan memperoleh keuntungan besar, tentu saja kami mau bekerja sama denganmu. Akan tetapi, bekerja sama yang bagaimana maksudmu? Engkau membantuku dahulu mencari peta asli dan menemukan harta karun Genghis Khan. Imbalannya, engkau mendapatkan 1/4 bagian. Aku tidak mau menyerahkan sebagian dari hakku yang setengahnya atas harta karun itu kepadanya." Tiba-tiba Su Tonghak berkata, "Diam dan jangan mencampuri urusan kami." Bo Kim Seng membentak, dan pedagang itu undur kembali dengan alis berkerut. "Patpimoko, engkau berkali-kali mengajak aku untuk bekerja sama, akan tetapi engkau memperlakukan aku sebagai tawanan. Mana mungkin ini? Maukah engkau? Berjanjilah lebih dahulu dan aku akan membebaskanmu." "Aku berjanji akan bekerja sama denganmu," Kim Hong berkata dengan suara bersungguh-sungguh. "Toan Kim Hong," tiba-tiba Kok Siang berteriak dan nampak marah sekali, "kiranya sebegitu saja keteguhan hatimu. Setelah terjepit, nampak belangmu, dan engkau mau saja bekerja sama dengan kaum sesat? Kiranya engkau hanyalah petualang yang haus akan harta kekayaan. Bu Kok Siang, tutup mulutmu dan jangan mencampuri urusanku." Kim Hong juga membentak dengan marah. "Engkau tak tahu malu, engkau pengecut. Kalau aku bebas, sebelum menggempur para penjahat ini, engkau akan kuhancurkan lebih dulu." Kok Siang berteriak marah. "Kutu buku yang pura-pura menjadi orang gagah. Siapa takut akan ancamanmu? Engkau takkan lolos dari tempat ini dengan hidup." Kim Hong memaki dan kedua orang itu saling mencela dan memaki. Melihat ini, Patpimoko diam-diam memandang dengan sinar mata berkilat dan wajah berseri. Lalu dia menghampiri Kim Hong dan dengan kedua tangannya sendiri dia melepaskan belenggu besi dari kaki dan tangan gadis itu dengan kunci, kemudian memulihkan jalan darah gadis itu yang masih tertotok. Kim Hong mengurut-urut pergelangan kaki dan tangannya yang terasa nyeri bekas belenggu besi. Patpimoko dan para pembantunya siap menghadapi kalau-kalau gadis itu akan melanggar janjinya dan mengamuk. Akan tetapi Kim Hong tidak mengamuk, membereskan pakaiannya, lalu memandang kepada Patpimoko sambil tersenyum. "Mana siang kiamku? Apakah tidak dikembalikan kepadaku setelah kita menjadi rekan? Nanti dulu, Nona Toan, jangan tergesa-gesa. Pedang pasangan itu berada padaku, dan kalau engkau membutuhkan, tentu akan kuberikan kepadamu. Sekarang katakan dulu, apa maksudmu tadi mengatakan bahwa tidak sukar untuk menyelidiki di mana adanya peta yang tulen?" Kim Hong duduk di atas dipan bekas tempat ia dibelenggu, melonjorkan kedua kakinya,
dan menarik otot-ototnya yang tegang sebelum menjawab. Ia menatap wajah penjahat besar itu, dan tahu bahwa ia harus berhati-hati. Sikap Pat Pimoko dan para pembantunya jelas menaruh kecurigaan besar kepadanya. Ia harus berdaya upaya menarik kepercayaan mereka. Hanya dengan demikianlah ia akan dapat mencari kesempatan untuk meloloskan diri dari tempat itu, juga untuk menyelamatkan Kok Xiang, dan kalau perlu menolong Tianxin, kalau benar seperti yang dikhawatirkannya, bahwa kekasihnya itu mungkin saja terjebak pula seperti ia dan Kok Xiang. Pat Pimoko, apa sih sukarnya menyelidiki hal itu? Pertama-tama pembawa peta itu adalah Chiang Kim-su, dan dialah orang pertama yang mungkin saja menyembunyikan peta asli, karena dia penemunya, dan menggantikannya dengan peta palsu untuk melindungi Yang Tulen kalau terjadi sesuatu. Maka kepadanyalah harus ditanyakan di mana adanya peta Yang Tulen, yakni kalau dia masih hidup. Pat Pimoko mengangguk. Sudah kami lakukan itu akan tetapi tanpa hasil. Apa sukarnya menyiksanya sampai dia mengaku? Dia hanya seorang pemuda petani lemah, disiksa sedikit saja tentu akan mengaku, kata pula Kim Hong dengan sikap kejam. Aku tahu tentang beberapa cara penyiksaan yang akan membuat orang lemah mengaku. Misalnya, mencabuti kuku jari kaki dan tangan satu demi satu, menusukkan jarum ke bawah kuku jari tangan, merobek kulit pelipis melalui tarikan rambut pelipis ke atas. Biarkan aku yang menyiksanya, tentu dia mengaku. Tidak, jangan siksa lagi dia. Dia sudah hampir mati. Tubuh pedagang itu terpelanting, ketika terkena sambaran tangan Pat Pimoko yang menamparnya. Sudah beberapa kali kuperingatkan. Jangan engkau lancang mulut dan mencampuri urusan ini. Sekali lagi melanggar, aku akan lupa diri dan akan membunuhmu pula. Su Tonghak yang tadinya merasa menjadi sekutu tokoh sesat itu, kini berdiri dengan muka pucat, dan baru dia menyadari bahwa dia sendiri berada di dalam bahaya, bahwa nyawanya seperti telur di ujung tanduk. Mulailah dia merasa ketakutan dan bingung, hanya mengangguk-angguk dan mundur sampai ke sudut ruangan. Tentu saja semua ucapan dan sikap ini tidak terlepas dari pandang mata Kim Hong yang tajam. Ia menduga bahwa agaknya pemuda petani itu masih hidup, akan tetapi dalam keadaan parah karena disiksa. Mulailah ia dapat mengerti dan menggambarkan keadaan. Agaknya pemuda petani itu telah datang ke kota raja, dan diantar oleh pamannya yang berhati busuk itu kepada Lu Siucai. Dan Siucai tua itu telah menerjemahkan peta, akan tetapi mungkin sekali Siucai itu telah menukarnya dengan yang palsu. Peta itu setelah diterjemahkan lalu diterima oleh Kim Su dan dibagi dengan pamannya. Akan tetapi agaknya Su Tonghak bersekongkol dengan Pat Pimoko, dan pemuda petani yang sedang menuju pulang itu lalu dicinduk dan dirampas bagian petanya. Kemudian, setelah gagal menemukan tempat rahasia harta karun melalui peta, Pat Pimoko baru sadar bahwa peta itu palsu, dan mereka lalu menyiksa Chiang Kim Su yang mereka kira mengetahui di mana adanya peta yang asli. Nona Toan, perkiraanmu itu pun telah menjadi perkiraan kami. Akan tetapi agaknya peta Tulen tidak berada di tangan pemuda petani itu. Kalau begitu, masih ada beberapa kemungkinan lain. Peta Tulen itu bisa saja berada di tangan sastrawan yang menerjemahkan itu, yang menukarnya dengan yang palsu. Akan tetapi, sastrawan itu kabarnya telah mati terbunuh, jadi tentu peta itu berada di tangan pembunuhnya. Berkata demikian, Kim Hong menanti dan memandang penuh perhatian. Tidak, tiba-tiba Su Tonghak berteriak, ketika melihat betapa Pat Pimoko menoleh dan memandang kepadanya dengan sinar mata mencorong. Kami sudah memeriksa dengan teliti, dan tidak menemukan apa-apa di rumahnya. Tanya saja kepada Hai Pacu Ken Hoa kalau tidak percaya. Sesungguhnya lah, kami berdua tidak menemukan apa-apa di sana, kata Hai Pacu Ken Hoa dengan suara tenang. Tentu saja jawaban kedua orang ini sudah menjelaskan kepada Kim Hong dan juga kepada Kok Xiang siapa orangnya yang membunuh Lu Siucai. Bukan lain adalah Su Tonghak yang mungkin menjadi petunjuk jalan, dan yang melaksanakan adalah Hai Pacu Ken Hoa. Akan tetapi Kok Xiang sama sekali tidak memperlihatkan reaksi apapun pada wajahnya, yang masih memandang kepada Kim Hong dengan marah.
dalam urusan ini banyak orang tersangkut, dan kita tidak tahu siapa yang palsu. Akan tetapi, kalau kita bekerja sama, aku akan menemukan peta itu, Pat Pimoko. Aku berjanji akan menemukannya, dan menemukan orangnya yang bertindak curang kepadamu. Pat Pimoko tersenyum, bagaimanapun juga, engkau yang tadi masih menjadi musuh kami, mana mungkin dapat kupercaya, kalau tidak ada bukti tentang kesetiakawananmu lebih dulu? Engkau hendak mencoba? Cobalah, kata Kim Hong. Memang, kami harus menguji kesetiaanmu. Malam ini juga, engkau harus membantu kami menundukkan saingan kita. Engkau sudah membunuh Leong Kut Pian Ban Lo. Nah, gerombolannya itulah saingan kita. Dan hampir saja mereka berhasil merampas kunci emas dari kakek Chiang Gun. Leong Kut Pian Ban Lok masih mempunyai seorang suheng yang jauh lebih lihai daripadanya, dan suhengnya itulah yang kini memimpin gerombolan mereka untuk menyaingi kita. Siapa tahu, mereka telah berhasil mendapatkan peta yang tulen, maka, sebelum mereka bergerak mendapatkan kunci emasnya yang telah ada padaku, kita harus mendahului mereka dan menghancurkan mereka. Musuh-musuh yang akan mendatangkan kerepotan harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Nah, sanggupkah engkau membantuku? Baik, aku akan membantumu, Moko. Akan tetapi kutu buku itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kita. Lebih baik tendang dia keluar saja. Pat Pimoko memandang tajam. Apakah engkau tidak ingin melihat dia tersiksa dan terbunuh, malah menghendaki dia bebas, Nona? Kim Hong tersenyum mengejek. Apa peduliku dengan dia? Kami bukan apa-apa, hanya secara kebetulan saja berkenalan. Kalau begitu, biarlah dia sementara menjadi tahanan kita di sini sampai selesai urusan ini. Kalau sekarang dia dibiarkan bebas, tentu dia hanya akan mendatangkan kerepotan saja. Dia telah berani menentangku, karena itu dia harus dihukum. Pat Pimoko lalu memerintahkan anak buahnya untuk menjaga baik-baik pemuda itu, agar jangan sampai lolos, akan tetapi juga melarang pemuda itu diganggu atau dibunuh. Setelah itu, dia pun mengajak Kim Hong pergi meninggalkan Kok Siang. Ketika Kim Hong melihat bahwa pasukan yang hendak dibawa oleh tokoh sesat itu sama sekali bukan anak buahnya atau orang-orang biasa, melainkan pasukan pemerintah, ia merasa heran sekali. Ditanyakannya hal ini kepada Bo Kim Seng dan orang ini tertawa. Memang sebaiknya kita berlindung di balik pasukan pemerintah yang hendak mengadakan pembersihan terhadap sarang penjahat, bukan, Nona Toan. Orang harus mempergunakan kecerdikan otak, bukan hanya mengandalkan kekuatan otot belaka. Di mana pedangku? Jangan khawatir, pedangmu sudah dibawa, dan sewaktu-waktu kau membutuhkan tentu akan kuserahkan kepadamu. Moko, engkau masih tidak percaya kepadaku. Andai kata aku melanggar janjiku, sekarang pun aku dapat berbalik melawanmu, tidak perlu mempergunakan pedang, kata Kim Hong mendongkol. Kakek hitam itu tertawa. Engkau takkan menentangku, Nona. Engkau terlampau cerdik untuk melakukan kebodohan itu. Pertama, engkau sudah mengeluarkan janji membantuku. Kedua, kalau engkau memberontak, engkau akan berhadapan langsung dengan aku dan pasukan pemerintah. Ketiga, pemuda sastrawan itu akan kami bunuh lebih dulu. Keempat, engkau tidak akan mendapatkan bagian harta karun Genghis Khan. Tidak, engkau tidak sebodoh itu. Kim Hong merasa lega. Setidaknya, ia merasa yakin bahwa untuk sementara waktu Kok Siang berada dalam keadaan aman. Ia tadi memang sengaja memperlihatkan sikap mengejek dan menghina kepada Kok Siang yang ditanggapi dengan baik sekali oleh pemuda sastrawan yang cerdas itu. Mereka memperlihatkan sikap yang saling mengejek dan bermusuhan, sehingga dengan demikian pemuda itu dijauhkan dari prasangka buruk. Kalau sampai diketahui atau terduga oleh Moko bahwa peta aslinya berada di tangan pemuda itu, tentu keselamatan Kok Siang takkan dapat dijamin lagi. Untuk sementara ini, ia harus berpura-pura menurut dan bekerja sama dengan iblis ini. Kalau tidak, selain nyawa Kok Siang terancam, juga ia sendiri dapat terancam bahaya besar. Ia harus menyelamatkan Kok Siang dulu, baru ia akan meloloskan diri sendiri, dan hal ini agaknya tidak akan mudah,
harus menanti saat yang baik. Penyerbuan ke sarang penjahat bekas pimpinan Leongkut Pian Ban Lok berjalan dengan amat lancar. Anak buah penjahat yang jumlahnya hanya kurang lebih 25 orang itu tidak mampu mengadakan perlawanan yang berarti terhadap serbuan 100 orang pasukan keamanan. Mereka dirobohkan atau ditangkap dengan alasan melakukan kejahatan dan kekacauan di kota raja. Mereka tentu saja melakukan perlawanan, namun segera mereka itu tertangkap semua karena kalah banyak. Hanya seorang saja yang masih mengamuk, dan dia ini adalah Sin Siang Tu Tangkin. Sesuai dengan julukannya, Sin Siang Tu, sepasang golok sakti, memutar sepasang goloknya dan tidak ada anggota pasukan yang mampu mendekatinya, apalagi menangkapnya. Sepasang goloknya membentuk sinar bergulung-gulung yang dahsyat dan setiap ada senjata prajurit yang mendekat, tentu terpental atau patah-patah. Tiba-tiba Pat Pimoko berteriak menyuruh komandan pasukan menarik mundur para prajurit yang mengeroyok Sin Siang Tu Tangkin. Dia sendiri bersama Kim Hong menghampiri kepala gerombolan itu. Kim Hong memandang dengan penuh perhatian. Kepala gerombolan itu adalah seorang kakek yang usianya sekitar 55 tahun, bertubuh tinggi kurus. Suheng dari mendiang Leongkut Pian Ban Lok ini memang jauh lebih lihai daripada sutenya. Dari permainan sepasang golok tadi Kim Hong sudah melihat betapa lihainya sepasang golok itu. Ia sendiri tadi membantu Moko, dengan mudah merobohkan beberapa orang anak buah gerombolan musuh. Sin Siang Tu Tangkin melintangkan sepasang goloknya di depan dada, dan memandang kepada Pat Pimoko dan Kim Hong dengan mata mendelik marah. Tadi dia sudah mendengar pelaporan anak buahnya sebelum mereka itu ditangkap semua, bahwa penyerbuan pasukan pemerintah ini dipimpin oleh Pat Pimoko Bow Kim Seng, tokoh jahat di kota raja yang seolah-olah menjadi raja di antara para penjahat, akan tetapi yang selalu menyembunyikan diri itu. Dan dia pun mendengar bahwa wanita cantik yang membunuh satenya juga datang bersama Pat Pimoko. Kini, biarpun dia belum pernah bertemu dengan mereka berdua, begitu berhadapan, dia tahu bahwa inilah dua orang itu. Sekarang nampaklah belangmu, Pat Pimoko, katanya mengejek. Kiranya engkau berlindung di bawah naungan pasukan pemerintah. Tokoh Kang O macam apa engkau ini? Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.